Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi untuk sahabat, rekan, dan juga sahabat seperjuangan, para bendahara dan juga kaur keuangan yang menangani sistem pelaporan dan juga sistem administrasi keuangan di desa. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman ataupun berbagi informasi kepada rekan semua kaitan dengan jurnal penyesuaian Silpa tahun sebelumnya, tahun anggaran 2021, dan diinput di anggaran tahun 2022. Yang mana ini merupakan salah satu hal yang sangat penting khususnya bagi rekan-rekan keuangan untuk melaksanakan jurnal penyesuaian di tahun 2022. Kita langsung saja seperti biasa, saya menggunakan Siskedes online seperti yang sudah Bapak dan Ibu ketahui. Untuk melakukan jurnal penyesuaian, bahan yang harus dipersiapkan yang pertama adalah laporan realisasi kekayaan desa di tahun 2021, yang mana itu adalah salah satu data yang perlu dipersiapkan untuk kita bisa melakukan input di sistem jurnal penyesuaian di tahun 2022. Langsung saja kita masuk di akun Siskedesnya. Seperti biasa kita login. Sebelum melakukan input di tahun 2022, alangkah baiknya Bapak dan Ibu melaksanakan jurnal penyesuaian terlebih dahulu. Seperti yang sudah saya tadi jelaskan, untuk bahannya kita terlebih dahulu buka Siskedes tahun 2021 untuk mengetahui silpa ataupun sisa kas, baik itu kas tunai ataupun bank, baik itu ADD, DD, PBH, PBP, dan lain-lain yang tersisa di tahun anggaran 2021. Kita coba masuk di tahun anggaran 2021 terlebih dahulu untuk melihat sisa anggaran yang belum direalisasikan. Seperti biasa Bapak dan Ibu silakan untuk melakukan login di sistemnya. Kemudian kita masuk ke menu laporan. Kemudian di pertanggungjawaban. Kemudian kita lihat di laporan kekayaan milik desa. Seperti biasa kita pilih kecamatan terlebih dahulu. Kemudian pilih desa. Kemudian pilih laporan kekayaan milik desa. Jangan lupa ini centang untuk perubahannya, karena di tahun 2021 kita sudah melakukan perubahan. Kemudian kita cetak. Nah, seperti Bapak dan Ibu lihat di sini, laporan kekayaan milik desa, khususnya desa saya pribadi, ini pertanggal 31 Desember 2021 ada silpa di kas bendahara sebesar 185.200, kemudian di rekening kas desa 204.000 rupiah. Kemudian ditotalkan kas dan bank itu adalah 389.200. Yang perlu diinput di rekening keuangan desa yang nanti
Jumlah aset lancar ini adalah yang harus diinput di sistem di aplikasi Siskedes 2022. Ini adalah jumlah saldo aset lancar di desa saya adalah 389.200. Untuk mempermudah, kita download saja terlebih dahulu supaya nanti kita tidak harus bolak-balik untuk membuka Siskedes di tahun 2021-nya. Kemudian kita namakan filenya. Kalau sudah disimpan, kita close saja. Kemudian kita keluar. Kemudian kita logout dari tahun anggaran 2021-nya. Langkah selanjutnya kita masuk ke Siskedes tahun 2022. Oke, Bapak dan Ibu, kita masuk di aplikasi tahun 2022-nya. Tadi maaf ada sedikit trouble jaringan. Kita masukkan user ID-nya. Kemudian passwordnya. Kemudian ya oke. Nah, langkah berikutnya kita akan melihat laporan pembukuan di tahun 2022. Kita lihat realisasi anggarannya. Seperti biasa, kita pilih kecamatan, kemudian pilih desa, kemudian pilih laporan realisasi anggaran desa per kegiatan. Apakah di sini silpanya sudah masuk atau belum? Ini realisasi anggaran, nanti akan masuk di anggaran ya Bapak dan Ibu. Kemudian kita lihat apakah sudah ada silpa. Nah, ini adalah sudah masuk silpa tahun berjalan di tahun 2022 ya. Ini sebesar 389.200. Sama seperti yang tadi yang ada tadi yang saya download di Silpa tahun 2020 adalah sebesar 389.200. Ini sudah sama ya dengan saldo Silpa di tahun 2022. Nah, dalam hal ini Bapak dan Ibu perlu diketahui bahwa ini memang sudah masuk ke anggaran, tetapi harusnya 389.200 ini adalah harus masuk di realisasi. Jadi asumsinya anggaran ada, kemudian realisasi penggunaan, rencana penggunaan juga di sini sudah masuk. Nah, salah satu poin daripada jurnal penyesuaian itu adalah untuk memindahkan anggaran yang ada di poin ini ke realisasi. Langsung saja kita lakukan pemindahan. Yang pertama, apabila silpanya belum muncul di realisasi, maka langkah terlebih dahulu, langkah awalnya adalah masuk ke data entry, kemudian pilih pembukuan, kemudian pilih saldo awal. Kemudian pilih desa. Pilih kecamatan.
pilih desa, kemudian pilih kecamatan ya. Kemudian pilih desa, kemudian pilih laporan kekayaan. Nah, di sini Bapak dan Ibu tambahkan anggaran yang ada di Silpa tadi ya. Kita masuk ke aset lancar, kemudian kas dan bank. Ini dimasukkan tadi sesuai dengan rincian di kas bendahara desa. Masukkan di saldo debit seperti tadi yang Bapak dan Ibu lihat untuk anggaran tadi yang saya lihat di sini adalah sebesar 389.200. Ini merupakan Silpa tahun sebelumnya. Jadi saya di sini masukkan kas di bendahara 389.200. Kemudian pilih simpan. Kemudian tambah lagi. Kemudian pilih kode rekeningnya. Setelah tadi aset lancar sudah diinput, kalaupun tidak ada lagi saldo yang lain, maka langsung masuk di ekuitas. Kemudian pilih ekuitas sal atau kemudian di sini pilih dan masukkan di kolom kredit untuk menyeimbangkan antara debit dan kredit, yaitu di kolom kreditnya ya, 389.200. Kemudian pilih simpan. Setelah itu Bapak dan Ibu keluar, kemudian kita masuk ke data entry lagi untuk melakukan pembukuan dan sekaligus input jurnal penyesuaian. Kemudian pilih desa. Kemudian di sini tinggal pilih kecamatan. Kemudian pilih desa. Kemudian masuk di menu jurnal penyesuaian. Nah, ini adalah untuk awal untuk melakukan input di jurnal umum keuangan desa ataupun jurnal penyesuaian. Kita pilih tambah yang warna hitam ini. Kemudian pilih tanggal, yaitu pertanggal 1 Januari 2022. Kemudian nomor buktinya kita input 0001, ini nomor urut. Kemudian JP atau kode dari jurnal penyesuaian. Kemudian kode kabupaten. Kemudian kode desa Bapak dan Ibu masing-masing. Kemudian di sini tahunnya 2022. Kemudian di sini kita tulis untuk uraiannya bebas, asal kita paham dan kita mengerti nanti di kegiatan yang akan datangnya ya. Ini saya tulis di sini adalah jurnal penyesuaian tahun sebelumnya. Setelah itu tambah, kemudian kita pilih yang akun LRA-nya, kemudian Bapak dan Ibu pilih silpanya, silpa apa yang ada. Kalau misalnya silpa dana desa, pilih dana desa, kemudian silpa DBH, pilih DPH, dan yang lainnya di sini Bapak dan Ibu tinggal pilih. Kalau saya tadi karena silpanya adalah silpa bunga bank, jadi di sini saya pilih silpa tahun sebelumnya. Kemudian tambah lagi, sebelum ditambah kita masukkan nominalnya di kredit. Kalau tadi kita masuk di debit, kalau sekarang kita masukkan di kredit, yaitu sejumlah yang tadi adalah 389.200. Kemudian untuk penyeimbangan kita tambah lagi, masuk di akun neracanya.
Ya, kemudian kita pilih poin yang paling akhir, ini adalah ekuitasal seperti yang tadi di pembukuan ya, di laporan kekayaan milik desa. Kita pilih ekuitasal, kemudian kita input nominal keuangan disamakan dengan yang ada di kolom kredit ini, yaitu 389.200. Kemudian setelah itu klik simpan, kemudian tinggal kita posting, kemudian pilih yes. Setelah itu Bapak dan Ibu telah selesai untuk melakukan jurnal penyesuaian di tahun anggaran 2022. Selanjutnya kita tutup, kemudian keluar, dan kita cek di laporan pertanggungjawaban apakah silpa tadi sudah masuk di realisasi atau belum. Kita pilih dulu kecamatan, kemudian pilih desa, kemudian laporan realisasi anggaran. Ini dipilihnya laporan realisasi anggaran untuk melihat apakah tadi sudah masuk di realisasi atau belum. Kita scroll ke bawah. Nah, ini ya. Jadi untuk penerimaan pembiayaan, kalau tadi hanya di kolom ini saja, kemudian muncul di belakang. Kalau sekarang yang ini, angka-angka yang ini, yang di belakang ini sudah pindah ke tengah. Artinya Bapak dan Ibu telah selesai untuk melakukan jurnal penyesuaian. Mungkin hanya itu saja sebagai referensi saya dan juga pengalaman yang sudah saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan jangan lupa untuk mendukung channel saya agar saya termotivasi untuk memberikan konten-konten yang bermanfaat khususnya bagi kaur keuangan di pemerintahan desa. Bila taufiq walhidayah, assalamualaikum.